intinya adalah ada keuntungan gitu di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Bisa disebut bisnis partner, bisa komunitas, bisa organisasi, ataupun orang gitu ya. Kedua belah pihak lah intinya. Nah, mungkin simpelnya aku mau jelasin partnership itu dari gambar ya, biar nggak bingung banget gitu. Tapi teman-teman pastinya udah tahu lah, karena ini rata-rata board of partnership gitu. Jadi pasti milih board partnership, tahu lah partnership itu ngapain. Nah, aku mulai dari ini kali ya, coba perumpamaan program Happiness Festival. Ada yang tahu nggak program ini? Ini program tahunan nih. Biasanya IAS Indonesia pernah ikutan. Ada yang pernah dengar nggak? Mungkin di Instagram pernah lihat. Aku tahu, tanya dulu nih. Nanti kalau nggak tahu, ngebayanginnya agak bingung nih soalnya. Inti atau siapapun, ada yang pernah dengar nggak Happiness Festival? Aku pernah dengar, Bang. Oke, pernah ya. Tahun ini ikutan nggak di IAS Indonesia? Happiness Atau Festival tahun ini nggak ada, Bang. oh nggak ada ya? Oh ya. Iya. Oke. Udah nggak ada berarti ya. Oke. Nah, tahun lalu itu IAS Indonesia ikutan nih Happiness Festival, cuman sayangnya online gitu. Kita harapinnya tuh sebenarnya offline karena seru banget eventnya, dan ini udah dari tahun berapa ya diikut sama IAS Indonesia, 2017 gitu. Nah, intinya partnership itu ada 3 poin ya. Misalkan kita Happiness Festival ini inisiatornya. Dia punya program, dia punya value, dia punya vision, dan dia butuh enablernya nih, namanya ekosistem. Nah, partner itu ada di sini nih. Misalkan speakers itu juga partner. Kalau dulu di partnership dibilangnya learning partner tuh, pembicara. Terus juga ada sponsor swasta misalkan. And then ticketing kayak misalkan goes.com, tiket.com itu juga semua partner juga gitu. Media, Instagram, Twitter, media partner, nah itu partner ekosistem kita bilang. Terus universitas nih, kayak misalkan BEM-nya, himpunan, organisasi kampus, biar orang-orang itu ikut Happiness Festival. Dan juga ada tenant kalau misalkan offline. Dan kalau udah ada enablernya atau partner, kita bilang ekosistem, adalah action. Programnya terjadi nih, Happiness Festival. Ada festival, ada talk show, ada workshop, gitu-gitu. Ini case-nya kalau offline ya. Itu simpelnya partnership kayak gitu kalau mau dijelasin. Jadi mau itu speakers, mau itu ticketing media, media partner, universitas, organisasi kampus gitu. Itu semuanya bisa dibilang partner gitu. Next. Nah, sekarang kalau IAS case ya, aku ngambil contoh program Expronas nih. Expronas itu inisiatornya misalkan Expronas punya vision, punya value. Visionnya misalkan Expronas ini ingin menjangkau anak muda di Indonesia untuk terjun langsung ke tempat magang pertanian lewat Archimedes, terus juga Libertas, satu lagi aku lupa. Ya pokoknya itu. Nah, dan inisiator ini butuh ekosistem kan partner. Contohnya Caping Merapi, kalau nggak salah hosting place-nya UGM atau Cives Center. Dulu hosting place-nya IPB. Dia punya same value dan program. Dia juga butuh anak-anak magang, dia juga butuh branding biar dikenal masyarakat. Dan ini satu ekosistem gitu. Ini juga bisa disebut partner. Nah, ini biasanya gampang untuk nge-reach-nya karena connect nih, nyambung gitu. Nah, terus ada yang kedua juga, selain partner yang kita kayak istilahnya tuh bisa forecasting ya, meraba-raba, oh kayaknya kalau hosting place tempat intern di kopi ini cocok deh, Cives cocok deh, Caping Merapi cocok deh. Nah itu gampang karena satu ekosistem lah gitu. Nah lain halnya kalau kita misalkan contoh ini sebuah terobosan ya, misalkan IAS mau Expronas gitu di Greenpeace Indonesia di Jakarta contohnya, ya itu possible aja sebenarnya. Misalkan mau belajar di situ magang 3 bulan buat bikin kebijakan tentang pertanian yang berkelanjutan gitu. Greenpeace. Nah ini kan pertama kali gitu, belum pernah kan kepikiran Expronas sama Greenpeace sama WWF gitu. Nah ini yang perlu new ecosystem ini butuh dieksplor the value and programnya gitu. Misalkan butuh proposal yang benar-benar ngena dulu, value-nya sama nggak nih sama Greenpeace misalkan, atau pas nggak nih di Greenpeace ada program nggak ya internship 3 bulan buat mahasiswa. Nah kalau misalkan ada connect, nah ini bisa di reach gitu. Jadi partner itu ada yang ekosistemnya lama, maksudnya same value, ada yang new ecosystem benar-benar baru gitu. Dan tujuannya buat program IAS Indonesia, misalkan program Expronas ini yang udah ada inisiatornya, actionnya lah istilahnya. Kalau dari poin yang tadi yang aku jelasin. Nah, sebelum aku jelasin partnership strategi, ini aku agak ngelangkah ke value proposition, karena ini penting banget buat identify partner apa nih yang mau di-reach
sebagai misalkan kita mau bikin program di IAS Indonesia gitu. Nah, coba deh, ini gampangnya sebenarnya kalau kita bandingin kopi Janji Jiwa sama Starbucks. Coba ada yang mau speak up nggak? Kira-kira kalau dengar satu kata buat kopi Janji Jiwa itu apa, Starbucks itu apa? Coba ada nggak satu orang nih? Ini implementasi apa ya, value proposition gitu. Ada nggak satu orang? Satu aja dari teman-teman board mungkin. Ada yang mau? Aku deh Kak, aku. Ya, boleh Gamal. Starbucks mahal. Janji Jiwa nggak pernah nyobain kopinya, tapi Janji Jiwa tosnya enak. Jiwa tos ya. Okay. Nggak, tapi kalau kamu Gamal kalau ke Starbucks apa nih yang pertama dirasain gitu? Kayak masuk Starbucks nih. Apanya gitu ya? Enak apa ya maksudnya Kak? Apapun gitu, satu kata kayak kalau ke Starbucks tuh vibes-nya kah atau rasanya atau gimana, harganya Vibes-nya. gitu. Vibes-nya ya. Bawahnya duit. Prestisnya ya kan? Prestisnya. Itu bedanya. Nah, simpel lagi tuh, value proposition itu satu kata yang menggambarkan satu brand atau satu apa ya, kayak itu organisasi atau satu kata lah menggambarkan brand itu apa gitu. Misalkan Janji Jiwa, oh dia punya Jiwa Tos yang harganya ya sebenarnya mahal juga sih 30 ribuan, tapi enak gitu. Dan dia juga punya kopi. Kalau Starbucks ya cozy tempatnya walaupun mahal, tapi ada banyak value-nya di situ kan. Wifi-nya kencang misalkan. Sama lah kayak Gojek atau Grab gitu. Kalau aku sebagai orang Indonesia, kenapa milih Gojek? Karena value-nya dia dari Indonesia gitu. Setidaknya aku membantu unicorn di Indonesia buat maju gitu. Nah, pasti dari Grab sama Gojek ini ada perbedaan. Contohnya Gojek itu punya GoFood Festival kalau misalkan ini ya nggak COVID. Kalau Grab itu nggak ada biasanya. Dia Gojek itu banyak GoFood Festival biasanya buat makanan-makanan, buat promosi kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi value proposition ini sebenarnya buat tools, bukan tools sih sebenarnya, ini di apa ya, kalau kita bikin BMC itu juga ada tuh biasanya value proposition. Jadi statement yang menjawab kenapa sih kita mau berpartner atau mau beli kalau dalam produk itu dengan si partnernya atau si brandnya itu. Gitu. Nah, dari value proposition ini kalau dalam bahasa bisnisnya itu biasanya USP nih. Mungkin editor kan bilangnya value proposition. Cuman kalau dalam apa ya, branding ataupun partnership itu kalau kita lihat partnership itu harus ada USP-nya. Misalkan apa sih yang membedakan produk itu dengan kompetitornya gitu. Nah, contohnya kemarin waktu IAS Summit ya, Agriforia. Kenapa kemarin banyak sponsor yang justru bukan produk-produk kayak Unilever, Mayora, Tango gitu. Kenapa produknya misalkan ya kayak Bali Cashew, terus apa ya kemarin, Macamu, itu semua produknya socialpreneur. Dan itu satu value tuh, satu connect dengan programnya IAS Indonesia. Waktu itu IAS Summit temanya kan community empowerment through sustainable agriculture. Nah, jadi connect tuh di situ. Sponsor pun ketika dia nyumbang produk, beberapa produk, ratusan produk, itu dia tetap untung karena value-nya sama gitu dengan dia. IAS juga mempromosikan community empowerment dan produknya itu community empowerment juga gitu. That's why kenapa kalau kita nyari partner ataupun sponsor, kalau bisa itu yang apa ya, yang connect dengan value-nya kita gitu. Sekarang itu udah nggak zaman sih menurut aku kita terlalu melampaui apa ya, berangan-angan boleh gitu, tapi yang realistis tuh ada di depan mata gitu. Misalkan kalau kemarin aku Agriforia nggak menyasar sponsor ke sponsor socialpreneur, mungkin nggak bakal dapat produk-produk yang bisa dibagikan kepada pesertanya gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita apa ya, kita garis bawahi. Partnership di zaman pandemi itu kayak gitu sekarang. Nah, itu USP. Jadi dicarinya tuh apa yang your brand does well, apa yang dia punya gitu, sama apa yang kita inginkan. Kalau kita kan inginnya kemarin IAS Summit Agriforia itu tim aku di partnership pengen coba ngasih contoh, ini loh produk socialpreneur di Indonesia apa ya, ada yang go internasional, ada yang sampai bisa ngasih sponsor. Dan di IAS Summit itu kita ngediscuss tentang socialpreneur itu, yang mana sebenarnya IAS Indonesia udah lakuin di VCP-nya di 11 LC. Nah, itu kan connect tuh. Nah, that's why makanya kalau nyari sponsor yang aku lihat, kita cari USP-nya itu apa gitu. Jadi
Nanti kalau mau jalanin program misalkan Agriforia atau acara di LC, itu sebisa mungkin cari sponsor yang connect dengan value-nya programnya itu. Simpelnya lah kayak di kampus ya, ada contohnya kalau di IPB itu ada OMI namanya, olahraga gitu kan. Carilah sponsor yang berhubungan dengan olahraga, kayak gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau value itu terlalu berat gitu, ya yang konsumen di penonton audiensnya di acara itu apa sih? Nah, itulah yang dicari kayak gitu. Itu simpelnya. Nah, setelah masuk USP, aku mau jelasin yang strategi partnership. Mungkin ini lebih relevan ke pandemi ya. Nah, sebenarnya kalau partnership dari dulu, aku selalu belajar kalau partnership itu ada 3 irisan ya. Jadi itu dicarinya itu di tengah-tengah. Created value apa yang mau dibuat antara kedua belah pihak. Design aset tuh kira-kira apa sih yang diinginkan gitu. Apa nih, aset apa yang mau diinginkan. Misalkan kalau sponsor, oh aku mau produknya, oh aku mau uangnya, aku mau brand awareness-nya, kan macam-macam. Nah, terus apa value yang ditawarkannya gitu. Jadi ketiga ini, itu kalau ini dapat ketiga ini, menurut aku itu baru disebut partnership yang sustainable gitu. Jadi dia itu connect dengan kita. Istilahnya bisa berkepanjangan gitu. Makanya titip juga nih ke Inti sebenarnya sebagai VDP, itu sponsor-sponsor yang lalu tuh yang benar-benar socialpreneur itu sebenarnya di-connecting aja dengan IAS, either itu pelatihan di VCP atau mungkin nanti mau ada program-program yang apa ya, yang terkait dengan socialpreneur, itu sebenarnya diterusin aja. Aku yakin bisa sustainable. Kayak kemarin aku lihat IAS sudah mulai ke TFF ya, Third for Food, yang ada pembicara dari luar negeri, itu keren banget dan itu bisa diteruskan. Menurut aku value-nya sama dengan IAS Indonesia dan bisa diteruskan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau partnership sekarang lagi zaman banget, kalau lagi COVID, ini namanya co-branding ya. Co-branding itu ngegabungin 2 brand untuk buat produk. Nah, contohnya ini produk baju ya, Versace sama H&M, BlackBerry sama promosin dulu ya, ada mobil Porsche, dia bikin BlackBerry yang model Porsche buat orang-orang yang kaya yang punya mobil Porsche terus dia pengen beli HP yang ada Porsche-nya atau Ferrari misalkan, atau Nike dengan Apple, dia bikin sekarang tuh apa ya dulu ada Nike Running ya buat Apple tuh di smartwatch-nya. Nah itu kan co-branding tuh berdua. Jadi dia ada 2 segmentasi si Nike buat orang-orang yang suka olahraga dan Apple yang suka simple misalkan. Nah itu digabung co-branding. Nah kalau sekarang juga tuh misalkan XL bikin paket buat Netflix misalkan 30 hari unlimited, tapi dia dijual di Tokopedia. Khusus kalau beli pulsa XL lewat Tokopedia. Jadi nggak bisa nih kalau belinya tuh langsung lewat isi ulang di XL tuh nggak bisa, harus lewat Tokopedia dulu, baru bisa dapat paket yang Netflix. Itu sekarang lagi zaman tuh kayak gitu. Jadi XL dapat untung, Tokopedia juga, terus juga Netflix juga ya mau nggak mau dia juga untung gitu karena dia di apa ya ada streaming Netflix. Juga misalkan Bank Mandiri nih pakai kartu kredit bisa dapat paket Body Shop, beli 2 gratis 1 misalkan. Nah yang kayak gitu-gitu sekarang lagi zaman tuh karena collaboration is the key di pandemi ini. Ini juga contohnya waktu itu Tenue de Atire nih, baju terkenal lah di Indonesia yang lumayan mahal. Dia kerjasama buat bikin campaign, dimana ini kan bajunya kayak ala-ala Indonesia dulu ya, lagi awal-awal COVID tuh. Jadi ada wayang sama ini ada warga Indonesia pakai masker. Ini kalau nggak salah bajunya 300.000 harganya. Tapi dengan dia beli ini itu bisa apa ya ngirim bantuan 3 kilo telur dari produsen lokal gitu. Jadi apa ini juga co-branding gitu. Mungkin ini telurnya juga bisa aja dari Tanihub atau mungkin Tanifan. Terus di-connecting dengan kitabisa.com buat sumbangannya. Kayak gitu. Nah, that's why kenapa dulu co-branding ini aku lakuin sama tim partnership itu buat bikin Agriforia. Sebenarnya kita udah ngelakuin ini loh. Dan inilah yang aku mau sharing ke teman-teman. Kalau sebenarnya program itu lebih baik sekarang tuh di merger, terus juga digabung gitu jadi sebuah program yang sebenarnya bisa connect dan bisa dapat sponsor yang cukup menjanjikan gitu. Nah contohnya dulu IAS Summit, Youth Agriculture sama rangkaian VCP itu kan sama ya poinnya, sebenarnya ada irisan gitu. Ada community empowerment, ada pemuda, youth, agriculture, dan IAS Summit internasional. Kalau kita
kalau kita gabung sebenarnya itu bisa dapat satu value yang connect gitu. That's why makanya launch Agriforia waktu itu. Aku juga terinspirasi dari co-branding tadi gitu, ngegabungin program kayaknya Youth Agriculture sama IA Summit bisa deh digabung. Dan kalau itu digabung, nah itu bisa jadi event yang besar gitu ya. Apalagi kalau dulu bisa offline. Mungkin workshopnya bisa di Jakarta gitu ya. Cuman kalau online ya mau nggak mau harus online gitu kan, nge-zoom. Walaupun temanya waktu itu juga gimana bikin bisnis social. Nah, contohnya ini nih. Waktu itu connecting Agriforia, sponsornya Isbali Cashew, terus juga ada Macamu, Agradaya. Nah, yang mungkin yang agak banyak ngasih sponsor waktu itu Isbali Cashew ini, dia ngasih sponsor untuk dibagikan ke seluruh penjuru Indonesia. That's why makanya banyak mungkin yang ini banyak itu ke arahnya sponsornya ke Youth Agriculture waktu itu, karena ada di 11 LC kan. Nah, ini dibagiin ke pembicara, ke yang menang challenge, terus juga sisanya juga ke IA Summit, segala macam gitu. Nah, ini yang kita tawarin value gitu. Karena dia segmentasinya pas. Karena kan Isbali ini segmentasi dia ya orang-orang yang ngerti socialpreneur, karena produknya cukup mahal kalau kita beli gitu. Ada di Starbucks kalau nggak salah sekarang. Makanya inilah dia pas gitu. Segmentasinya ke mahasiswa pertanian yang peduli dengan pertanian misalkan. Dan ini juga ada poin socialpreneur-nya. Sama nih Macamu juga, dia ada di Jogja, Agradaya juga di Jogja. Sama lah kayak gitu. Kenapa bisa connect si program-program IAS. Makanya co-branding tadi sih menurut aku bisa jadi kunci buat, jadi kan efisien juga gitu program. Jadi kalau bikin program IACT sama IA Summit contohnya, digabung panitianya sama-sama jalan, sponsornya dapat uangnya barengan gitu contohnya. Itu keuntungan yang nggak bisa dilewatin. Terus next, ini aku juga diminta buat cara approaching partner di online platform ya. Sebenarnya nggak jauh beda sih. Kalau aku ngasih tips, sebenarnya nggak ada SOP yang pas gitu ya. Kita gimana bisa ngechat partner gitu kan. Yang pasti chat dengan proper language, terus juga tahu work hour-nya gitu ya. Jam 8 sampai jam 4. Kalau nggak salah tuh partner kebanyakan bales juga waktu itu waktu jam makan siang ya. Terus gunain professional email, emailnya VDP misalkan kalau mau ngajuin kolaborasi, pakai email footprint juga, jangan lupa. Terus sekarang itu zamannya simple proposal, jadi namanya itu bahasa gaulnya pitch deck kali ya. Jadi proposal itu nggak usah 10 lembar, 15 lembar, cukup kayak buklet kecil lah, isinya 4 lembar, aku waktu itu berapa ya, Agriforia, 6 atau 8 gitu. Pokoknya simple aja, usahain kayak slide gitu, dan itu dia sekarang karena online gitu, online gini tuh nggak lama gitu balesnya. Kalau menurut aku ya, kayak kemarin dulu pengalaman di kita ngajuin ke Tanihub, itu nggak nyampe seminggu udah dibales gitu. Dia ngajakin meeting bareng gitu. Jadi kalau kita udah pas, value-nya pas gitu sama si sponsor ya atau calon partner, dia company itu fast respon kalau lagi COVID gini, percaya deh. Kalau engage dengan penawaran kita gitu, itu kuncinya. Kalau misalkan nggak dibalas-balas nih, kalau menurut aku, udah itu skip aja, nggak usah diharapin, karena mungkin nggak masuk ke value-nya dia, atau lagi nggak buka partnership atau sponsorship gitu. Jadi sekarang meeting dengan Zoom atau Gmeet buat partnership itu common thing gitu, hal yang umum sekarang. Jadi udah biasalah langsung waktu itu vice president partnership-nya malah Tanihub itu nyempetin datang jam 4 sore rapat dengan IAS Indonesia yang kayak dia sibuk banget kan padahal, tapi bisa ikut gitu rapat. Nah, makanya itu sekarang yang kita bisa untungnya COVID ini kayak gitu. Jadi yang level-level atas yang kalau dulu nyari sponsor itu harus proposal terus ke customer service dulu, lama kan, panjang. Sekarang langsung bisa dibalas gitu, cepat kalau sponsornya itu engage dengan kita atau partnernya gitu. Nah, ini yang penting sebenarnya kalau menurut aku, harus tahu mana partnership itu yang cold approach sama warm approach. Nah, bedanya apa? Cold approach ini kayak kaku gitu, kayak awal-awal baru ngenalin diri. Istilahnya si partner ini itu nggak tahu IAS apaan. Nah, ini biasanya agak lama nih, harus sabar karena harus pengenalan pertama dulu. Nah, yang aku harapin sebenarnya atau partnership itu harus banyakin di warm approach-nya. Partner-partner yang udah kenal IAS. Bisa dari alumni misalkan,
alumni kita banyak di Tanihub, di Unilever, di manapun banyak di semua sektor. Itu coba di reach dan itu lebih enak sebenarnya kontakkan dengan itu. Karena bahasanya lebih santai dan istilahnya nggak kaku gitu. Makanya kalau partnership ini ada dua ini. Makanya kalau kita di partnership, itu di bagian pencarian atau penghubung sponsor atau partner, itu coba banyak komunikasi dengan orang-orang yang kenal IAS dulu gitu, warm approach. Tapi jangan lupa juga cold approach juga ini bisa aja dapat gitu. Jadi ini sih yang penting gitu. Nah seringkali aku lihat dari tahun ke tahun, itu yang bisa menjadi evaluasi partnership juga, itu ketika udah warm approach, itu balik lagi ke cold approach gitu. Jadi misalkan nih ada partner ya, udah 2 tahun kerjasama dengan IAS. Setahun itu loss. Jadi pengurusnya ganti, ya udah kenalan lagi dari awal, dia nggak tahu IAS. Itu makanya dulu pengalaman aku yang dulu ngontak namanya AgriProFocus, itu padahal cuma beda 2 tahun loh sama VDP Bang Dayat sama VDP-nya aku. Itu beda 2 tahun dan kepengurusannya nggak tahu IAS itu apa. Coba bayangin, padahal dunia ini digital kan. Maksudnya, masa sih sponsor yang segede gitu database-nya nggak disimpan. Nah itu balik lagi cold approach dan dari ulang lagi jelasin IAS itu apa, value-nya apa, keuntungannya gini, dulu pernah support ini. Nah itu kemungkinan untuk deal-nya nggak cepat gitu. Nah itu sih yang paling penting buat approaching saat COVID gini gitu. Makanya that's why penting banget nih komunikasi sama alumni ataupun orang-orang yang udah kenal di IAS kayak gitu. Itu sih. Nah ini mungkin tips and trick aku tahun lalu ya, pengalaman di partnership IAS Indonesia. Itu pertama, do own research aja with your partner target. Misalkan mau apa nih? Misalkan mau FAO contohnya ya. Cari tuh FAO bulan-bulan November atau bulan-bulan ini lagi ngapain sih dia. Cari di Instagramnya, di beritanya lagi ngapain. Terus juga kalau sponsor-sponsor itu biasanya di CSR-nya lagi ngapain sih, dia lagi ada program apa gitu. Pernah tuh dulu ya, Bang Dayat itu sharing juga. Dulu ada Syngenta itu, dia punya uang banyak CSR, tapi dengan SMK gitu, SMK pertanian. Coba bayangin kalau itu bisa di-reach sama IAS dan buat mahasiswa di VCP gitu. Itu kan bisa lebih, maksudnya value-nya lebih besar gitu ya. Sama anak SMK pertanian di Jawa aja bisa, masa sama mahasiswa nggak bisa. Nah gitu loh. Cari berita-berita yang kayak gitu tuh. On research sendiri, lagi ngapain sih sponsor itu, partner itu lagi ngapain, organisasi itu lagi ngapain. Di ininya ada biasanya di website-nya, terus cari di beritanya tuh biasanya ada FAO sedang melakukan apa gitu, misalkan di SMA mana, di kampus mana. Nah itu bisa tuh di-connect-connecting, misalkan oh dia lagi ada ini nih, social empowerment tahun ini temanya, cari tuh kontak partnernya, dihubungi, pasti deh kayak misalkan 60% bisa itu buat partner gitu. Terus yang kedua, attend more event relate with IAS nih. Penting juga nih buat board partnership nih. Banyak-banyak ikut kegiatan, terus banyak-banyak kayak show up. Bukan show up-nya bukan yang buruk ya, maksudnya ikut kegiatan, terus banyak berpartisipasi gitu. Misalkan sering kan waktu dulu aku jadi VDP itu banyak email masuk kayak penawaran jadi FGD di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup. Terus juga di komunitas ini ikut aja walaupun kecil. Nah itu biasanya yang datang itu bisa perwakilan komunitas atau perwakilan organisasi yang besar menurut aku. Nah di situ dia suka sharing itu tuh, sharing kontak. Misalkan dia isi acara di slide-nya, itu biasanya di terakhir ada kalau mau tanya lagi tentang aku, dia pasti nampilin nomor telepon sama emailnya lah minimal. Nah itu di screenshot, disimpan, siapa tahu berguna di tahun ini buat partnership. Nah itu penting banget ikut banyak event. Nah itu yang nomor 3 juga, find relation and contact in online event, karena pentingnya di situ sebenarnya, nyari kontak. Jadi screenshot, misalkan ikut seminar, ikut FGD itu sering banget IAS diundang FGD, biasanya email bulan-bulan sekarang biasanya April atau Mei itu. Ikut aja, delegasiin boardnya siapa atau inti sendiri, screenshot slide-nya, catat kontaknya, dihubungi kalau nanti mau ada program gitu. Terus ya learn, imitate, modify gitu intinya. Belajar, lihat tuh program-program organisasi lain kayak apa. Terus dimodify lah yang value-nya sama kayak IAS gitu. Itu sebenarnya. Jadi innovation is the key. Itu penting banget partnership sekarang. Karena kalau kita itu template, oh kayak dulu lagi programnya, samain aja kayak dulu. Itu ya gitu-gitu aja gitu partnership. Karena partnership itu butuh hal yang baru, butuh ide yang gila gitu kalau bikin program. Itu sih intinya. Terus how to maintain relation sebenarnya
kalau buat keep contact with partner, sebenarnya keep update aja, minimal kirim ucapan hari raya, terus juga kalau biasanya kalau kalian punya kontak gitu ya sama seseorang yang penting gitu, itu biasanya dia ngirimin apa ya hari ucapan gitu kayak kartu, terus kalau nggak undangan dia jadi pembicara. Aku masih sering tuh di forward undangan pembicara dia jadi ngisi apa gitu misalkan, itu dijawab, terus juga dibuat santai aja gitu. Terus database kontak nih, penting banget kontak database buat disimpan dengan informasi yang detail gitu. Jadi sedetail mungkin dicatat. Misalkan sponsor ini dulu pernah nyumbang uang sejumlah ini, kontaknya ini, terus kontak sponsorship-nya siapa gitu, itu dicatat. Terus aja dibikin di tabel yang panjang gitu ke kanan, itu sedetail mungkin pokoknya dicatat. Biar nanti kalau kita butuh lagi, itu tahu informasi sedetail mungkin. Terus yang ketiga, jadiin partner sebagai professional friend gitu. Jadi jangan kaku-kaku banget sebenarnya sama si partner. Sekarang aku juga masih keep in touch sama ini sih, sama partnership-nya campaign gitu. Masih kalau ngobrol sama partnership campaign.com, karena dulu sempat banyak partnership, cukup banyak beberapa event di sana, kita ngobrol kayak teman biasa, kayak kakak kelas sama adik kelas aja. Padahal dia udah tua, udah kerja lah istilahnya. Jadi sesantai itu, jadi dapat kita dianggap teman sama dia gitu. Nah, kalau udah masuk fase itu, nah itu udah enak tuh ngembangin program ataupun partnership. Nah, terus yang ini sih yang mungkin belum banyak aku lakuin. Dulu jadi VDP itu nggak banyak minta feedback sih. Itu suatu hal yang belum banyak lakuin sama aku dulu. Nah, mungkin ini penting sih sekarang as feedback. Jadi kalau selesai program itu bagusnya sih bikin Zoom lagi, terus discuss lagi dan feedback gitu, minta gimana nih programnya kita, apakah misalkan kalau ke sponsor produknya udah tersampaikan dengan benar nggak, maksudnya udah sesuai dengan ekspektasi mereka nggak, kayak gitu-gitu. Nah, sesimpel itu. Jadi intinya networking. Ini banyak sih poinnya dari networking ini. Partnership tuh balik lagi dari networking lagi nanti. Dari relation, kesempatan, kontak, apapun lah. Jadi nanti kalau ada yang jadi PIC partner atau sponsor dalam suatu acara, percaya dia nanti pasti bakal bakal untung banget gitu. Bakal berasa deh nanti kalau udah selesai dari program itu, kalau ikut organisasi atau kepanitiaan lain, itu bisa di-connecting tuh kayak, dulu gue ada kenalan ini, coba deh hubungin mereka gitu-gitu. Penting sih. Terakhir, menurut aku, without partnership, there is no growth. Jadi, if there is no growth, it means there is no continuity. Berarti nggak ada kesinambungan gitu, kalau nggak ada partnership. Jadi, penting banget partnership itu untuk grow sebuah organisasi. Kita kalau nggak ada partnership itu, stuck and stop gitu. Jadi, berhenti di tempat, jalan di tempat, karena kita nggak ada collaboration. Itu penting banget di partnership. Oke, kalau untuk tools sebenarnya kalau aku jelasin tools ya balik lagi kayak Google Meet kan, Zoom. Cuman ini ada beberapa tools yang mungkin bisa dipakai buat tim partnership atau sebenarnya ini buat collaboration sih. Ada Notion, ini buat bikin pitch deck atau kayak Trello sih ya. Macam-macam lah, dia super power banget Notion. Kalau ada yang tahu ini bisa digunain. Kalau ada yang belum tahu juga coba di-download. Terus Airtable ini mirip juga nih buat keep in track partner sebenarnya. Bisa kayak buat itu tuh kayak spreadsheet gitu, cuman lebih bagus gitu. Biasanya dipakai buat tim marketing kalau di startup. Terus kalau Figma ini bisa bikin slide yang kayak slide atau dummy produk gitu. Terus waktu aku dulu banyak berkecimpung di partnership, aku selalu belajar dari Google Premier. Ini yang orang nggak tahu nih, Google Premier ini jarang banget. Ini toolsnya powerful banget karena banyak insight di sini yang kayak learning partnership, learning digital marketing, pokoknya macam-macam lah tentang ilmu bisnis tuh ada di Google Premier ini. Dan dia aplikasinya menurut aku user friendly banget karena kita kayak main games gitu. Tapi materinya lumayan ngena gitu. Ini seru banget pokoknya main Google Premier, bisa sambil tiduran tapi tahu ada ilmu marketing, partnership, macam-macam lah di Google Premier. Itu. Oke, ini juga aku mau share terakhir mungkin. Jadi Google lagi COVID sekarang itu dia sertifikasinya gratis. Jadi coba diakses di grow.google/sertifikat. Ini banyak kalau
memperkaya gitu terkait partnership atau apapun itu, ya relate sama kondisi sekarang, marketing, digital marketing, segala macam tentang digital, itu coba buka grow.google. Itu gratis sertifikasinya. Dan itu yang ngetes ya dari Google-nya sendiri, sistemnya Google. Dan itu bisa dipakai buat kalau kalian mau magang ataupun explore di bidang partnership. Oke, itu dari aku untuk sharingnya. Ini agak molor 5 menit. Itu sih dari aku kembalikan ke moderator, boleh sharing-sharing nih, santai. Thank you. Terima kasih Kak Kana materinya. Materinya isinya daging semua nih, bermanfaat buat kita semua. Yuk teman-teman, yang pengen tanya-tanya ke Kak Kana, silakan, boleh langsung on mic aja. Halo Kak, suaraku masuk nggak? Masuk. Oke. Aku Kintan Kak, mau izin tanya. Kalau misalkan kita partnershipan gitu kan penting banget buat communication skill ya Kak. Nah, kadang-kadang cara ngomongnya kan agak belepotan. Nah, menurut Kakak, tips dari Kakak gimana sih Kak? Biar cara ngomong kita tuh lebih tertata, terus kayak lebih enak gitu loh ngomongnya, bisa percaya diri di depan partnernya. Udah Kak, makasih. Oke, aku jawab ya, Kintan. Oke, kalau dari aku communication skill balik lagi dari itu sih latihan. Karena kita di partnership, ya mau nggak mau harus komunikasi gitu, harus banyak ngomong. Latihannya sebenarnya kalau aku dulu lebih banyak ikut kayak FGD gitu sih. Karena FGD itu kita mau nggak mau harus mengenalin IAS itu apa. Jadi gini nih simpelnya. Kenapa dulu aku dorong board aku untuk banyak ikut kegiatan? Karena mau nggak mau kalau dia wakil IAS, itu mau nggak mau adalah kayak 5 kalimat sampai 6 kalimat itu ngejelasin IAS itu apa gitu. Nah, dari hal itu baru bisa dikembangin kemana-mana gitu. Percaya deh, kalau udah bisa jelasin IAS selama 1 menit, itu sebenarnya udah bisa ngejual suatu brand atau nawarin kerjasama gitu. Balik lagi di situ sih. Jadi gak usah takut sebenarnya partner itu atau organisasi dia, misalkan kita mau ada pitching ke Tani Hub contohnya, itu kalau kita misalkan nggak lancar-lancar banget atau agak belepotan, sebenarnya dia ini aja sih, maksudnya dia tuh nggak begitu strict karena dia tahu kita masih belajar dan mahasiswa gitu, jadi ngelakuin kesalahan ya it's okay menurut mereka, cuman balik aja ya harus proper gitu. Itu sih kalau dari aku, jadi jangan takut untuk explore dan coba gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan buat wakilin IAS Indonesia atau ikut event, terus juga nanti ada kesempatan buat rapat dengan partner, pas ngajuin kolaborasi, ikut aja gitu. Percaya deh di situ pasti bisa nanti lama-lama lancar kok communication skill. Dari aku sih itu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, yuk teman-teman yang mau tanya silakan. Gak usah malu-malu, Rek. Sih. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku deh yang tanya. Kan tadi Kak Kana cerita kalau beberapa tahun yang lalu itu ada partnership yang nggak inget sama kita itu. Jadi kita itu kayak jelasin ulang gitu. Nah, gimana sih caranya biar kalau kita ngajakin partnership itu selalu diingat gitu. Pastinya selalu melekat di hati gitu. Nggak dilupa sama mereka. Makasih. Tadi sorry putus-putus. Tadi ini ya, gimana partner itu bisa ingat ke kita gitu kan ya. Itu kan intinya. Oke. Nah, kalau dari aku sebenarnya kalau terjadi kayak kasus yang dulu tuh ya, kan kita udah banyak disupport sama suatu sponsor atau partner, tiba-tiba dia lupa, emang dulu kita pernah ya kerja sama IAS gitu. Ya sebenarnya pertama ya, mau nggak mau kita harus sabar dan jelasin ulang. Dan itu balik lagi gimana kita keep in touch itu ya, tiap tahun itu sebenarnya harus terus dihubungi gitu.
at least kalau kita nggak ada pengembangan program lagi dengan mereka, itu apa ya namanya, mailing list ucapan hari raya, terus juga nanyain kabarnya partner, itu harus di follow up sih. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu nih, dulu tuh selesainya di mana. Contohnya nih kayak dulu Tanihub, itu Tanihub dulu hampir mau dulu bikin workshop di VCP, 11 VCP malah dia pengen tertarik. Tapi dia mau filter dulu mana nih yang produknya bisa bisa mirip-mirip sama yang masuk ke Tanihub gitu, yang bisa dijual. Kan Tanihub jualan itu ya, makanan sayuran gitu-gitu kan. Nah itu mereka hampir mau gitu. Dan itu sebenarnya bisa diterusin gitu, jangan sampai putus. Karena kalau nanti lagi berhenti ngubungin, baru tahun depan lagi setelah VDP-nya inti, itu aku yakin lupa lagi. Karena di startup itu bentar jadi kepengurusan. Jadi bukan dia beda sama korporat. Kalau misalnya startup itu contohnya itu belum setahun 6 bulan aja udah ganti jabatan gitu. Jadi yang waktu aku Tanihub itu partnership-nya udah berubah loh, padahal belum selesai kerjasamanya. Orangnya sama, cuman beda jabatan gitu. Yang dulu ngurusin aku, dia udah naik lagi jadi head apa gitu, head of social impact apa. Tapi tetap aja berhubungan dengan aku gitu. Tapi dia udah ganti. Nah, kan secepat itu tuh startup. Nah, kenapa? Karena IAS Indonesia dari dulu ya sponsornya berkutat di itu. Kalau nggak di startup, komunitas, organisasi internasional, kedutaan itu tuh. Kalau udah bisa dapat itu, jangan diterusin. Menurut aku kita bisa grow terus gitu. Itu sih dari aku tipsnya. Jadi follow up terus, jangan program nggak ada di stop hubungannya, partnership-nya gitu. Itu hal yang salah sih. Gitu dari aku. Oke, makasih Kak. Yuk teman-teman, mumpung Kak Kana di sini. Nah, kita bisa tanya-tanya nih terkait partnership. Silakan teman-teman. Aku boleh tanya? Boleh. Nia. Ya, enggak, sebelum nanya tadi karena ada bahas kedutaan atau apa ya, itu maksudnya gimana ya Kak? Yang pas jawab pertanyaannya Syatur. Oh iya, oke. Kerjasama dengan kedutaan itu maksud aku. Jadi dulu pernah 2 tahun lalu kita disupport sama kedutaan Belanda, dan itu supportnya nggak main-main gitu. Mungkin Grace tahu ya, dapat hotel, dapat pelatihan gratis, makan, dan dapat uang transport. Nah coba itu dibayangin tiap tahun dapat gitu, kan luar biasa banget gitu. Gitu sih menurut aku. Itu niat tadi. Thank you Kak Kana. Itu pendekatannya gimana Kak dulu ke merekanya? Okay. Pendekatannya, oke. Jadi dulu bermula dari ini sih, dari program LC. Waktu itu aku lagi di IPB, jadi project officer IGTE ceritanya. Dan waktu itu Bang Dayat sebagai VDP ikut. Nah, waktu dia ikut kegiatan, itu kan dia nanya ke aku, waktu aku dulu belum berkecimpung di IAS Indonesia waktu itu, masih di IPB. Kan itu lu dapat kartu nama nggak, dia bilang kayak gitu. Ya aku jelasin secara santai aja. Ya udah akhirnya dia dapat, aku kasih kartu namanya Bu Ana. Sampai sekarang aku masih ada kontaknya kalau emang mau dihubungin. Terus waktu dia ya jelasin secara santai, Bu, IAS Indonesia tuh IAS itu bukan ada di IPB doang waktu itu dibilangnya. Kita ada di 11 VCP, 11 LC. Dan waktu itu pas banget CSR-nya kedutaan Belanda itu ada pengembangan desa, itu pas banget gitu. Jadi bukan artinya kedutaan Belanda ini banyak duit, enggak, tapi programnya dia pas gitu. Ada pengembangan desa yang butuh gerakin itu bukan orang kedutaannya, tapi pihak ketiga, itu mahasiswa. Nah dia makanya cari ada nggak nih organisasi yang bisa coba ngegerakin pembinaan desa gitu. Nah dia connecting, oh ada IAS nih. Nah tapi kan nggak bisa ujuk-ujuk langsung dikasih duit terus sana pelatihan, enggak kan. Kita di training dulu. Nah itu pendekatannya kayak gitu. Jadi istilahnya dulu ngomong santai gitu, ketemu chat biasa, chat WhatsApp, dari dapat kartu nama itu buka pembicaraan, dan ternyata satu value gitu yang aku balik lagi tadi bilang, dia ada programnya.
gitu. Nah, makanya kalau sekarang caranya yang lebih gampang, cari dulu sebenarnya kalau mau ke kedutaan nih, cari dulu nih di kedutaan Belanda masih ada nggak sih program yang pengembangan masyarakat kayak gitu, atau kedutaan lain atau organisasi internasional lain juga bisa gitu. Itu sih pendekatannya. Jadi nggak cold approach lah istilahnya, warm approach dia, karena udah kenal dulu sebenarnya. Gitu. Ya, semoga menjawab. Thank you Kak Kana. Oke. Itu sih Kak Kana. Misal kalau ini kan kebanyakan tadi yang dibahas yang masalah yang berhubungan sama VCP gitu ya. Nah, kalau yang tahun kemarin itu kan ya summit internasional juga ya. Sorry, ini mantul suaranya putus-putus atau enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Oke. Ini maksud aku kayak ada nggak sih kemungkinan misal kita cari sponsor yang dari luar untuk yang summit kan juga ada banyak, kan kita bisa ngajuin apa sih lebih banyak yang bisa kita ajuin gitu. Nah itu kira-kira menurut Kak Kana itu kira-kira bisa nggak sih, dan kalaupun bisa saran dari Kakak pendekatan apa yang harus kita terapin gitu. Thank you. Halo. Oke, jadi selain summit ya bisa kemana aja gitu ya? Iya. Maksudnya ya, Indo kan banyak banget kan gitu. Banyak gitu ya. Bisa banget gitu menurut aku. Dan sebenarnya banyak yang kita bisa kembangin. Misalkan itu contohnya nih, Hari Pangan Sedunia tanggal 16 Oktober. Aku masih hafal tanggalnya. 16 Oktober itu biasanya FAO Indonesia ada program bikin lomba terus challenge. Nah, itu bisa tuh kalau mau dari sekarang. Biasanya ada, kemarin tuh bertepatan banget dari 100 tahun FAO Indonesia atau 200 ya, aku lupa. Pokoknya pas banget tahun lalu itu hampir mau ke sana, cuman karena hektik ngurusin Agriforia, aku nggak mau ke sana karena terlalu banyak yang dikerjain. Itu bisa misalkan mau di-connecting dengan IACT, mau ada campaign itu Hari Pangan. Terus Expronas itu bisa dieksplor sebenarnya. Yang ada sebenarnya waktu itu dulu pernah ke CHIPS itu kayak lembaga riset kebijakan. Nah itu dia ada waktu itu nanyain dia mau tertarik Expronas, dia tadinya mau ngebuka hosting place tuh buat IAS Indonesia, tapi aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Maksudnya dia tertarik lagi atau enggak itu aku nggak tahu, karena dia waktu itu nanya, tapi dia ngarepinnya ini sih waktu itu dia nyari anak S2 sih, karena nggak mungkin S1, kata dia belum nyampe gitu ilmunya kalau buat riset kebijakan. Nah itu dia juga nanya tuh, waktu itu aku jelasin ada tuh Expronas 3 bulan sebenarnya, 4 bulan malah ya, bisa sampai 4 bulan. Bisa sebenarnya buka magang di situ gitu. Terus apa lagi program Agritalk ya. Agritalk juga kemarin kayaknya habis kolaborasi kan ya sama Greenpeace ya. Sama TFF ya, itu Greenpeace, juga TFF. bisa tuh dikembangin. Iya, itu kan mantep tuh. Sebenarnya bisa tuh diterusin jadi summit, misalkan mau ada lomba, dia jurinya gitu kalau mau. Dulu ada program Lokalur itu kalau mau diterusin itu juga bisa gitu. Jadi banyak sebenarnya yang dieksplor, yang balik lagi cari program menurut aku kalau kita itu menurut aku ya Oke, masuk ya. Jadi banyak program yang bisa dikembangin yang value. Halo? Iya, masuk Kak Kana, sorry. Bentar. Bentar ya, ganti sinyal dulu. Oke, cek. Masuk nggak suaraku? Masuk Kak, masuk. Udah ganti wifi. Oke, gitu jadinya cari program yang value-nya sama dengan partner gitu.
banyak sebenarnya yang bisa dieksplor. Sama campaign.com tuh bisa kalau diterusin. Ada program kalau tentang lingkungan itu bisa juga di situ. Terus sebenarnya jangan berkutat di pertanian juga. Coba sharing-sharing ke teman-teman ISEC, teman-teman CIMSA, ALSA, itu dulu pernah bikin Kampus Merdeka, tuh Grace mungkin tahu tuh. Itu bisa sebenarnya kalau mau bikin collaboration di situ. Karena aku dulu waktu itu orang ISEC aku sengaja dijadiin pembicara. Jadi gini, jadi aku tuh dulu mikir gimana caranya nge-reach ISEC Indonesia. Nah, aku mikir kayaknya gue undang dulu dia jadi pembicara biar jadi istilahnya kenalannya nggak yang tiba-tiba di LinkedIn atau tiba-tiba di Instagram kontak, oh dia udah jadiin pembicara. Nah, setelah dia jadiin pembicara Partnership Academy waktu itu, baru tuh nanya-nanya, kayak kita udah jadi kayak temen gitulah, ternyata nggak beda jauh. Iya, pivot itu Kak Ici namanya. Itu dia apa dulu namanya? Kayak VDP gitulah, VDP di ISEC. Nah, jadi aku tahu tuh ISEC tuh kayak gimana partnership-nya. Tapi ya sayangnya waktu itu sharing ya waktu IAS Indonesia udah berjalan kepengurusannya, jadi nggak begitu bisa aku terapin. Sebenarnya bagus tuh kalau kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa tahu kerjanya si ISEC dari si VDP-nya ISEC gitu. Jadi kayak gitu. Jadi banyak sebenarnya yang istilahnya kalau kita mau ngembangin partnership, coba bikin program yang kecilnya dulu gitu. Program kecil biar itu jadi sarana membuka pembicaraan. Gitu. Kayak kemarin tuh AgriTalk tuh bagus banget sebenarnya buat bisa explore kemana-mana. Karena kan at least dia udah tahu IAS Indonesia. Nah itu bisa dikembangin tuh kemana-mana. Jadi intel ya, bener banget. Makanya banyak-banyak ikut program yang di online itu ya. Gitu. Itu sih caranya sebenarnya. Ada. Oke, thank you Kak karena sangat menjawab. Thank you. Udah, dari aku udah aja itu dulu. Thank you Kak. Oke. Oke, dari teman-teman nih, mau ada yang tanya lagi nggak? Silakan. Aku izin nanya, boleh? Boleh, Ti. Monggo. Aku ingin nanya ini sih Kak. Tadi kan ada simple proposal nih. Kira-kira kriteria simple proposal itu di dalamnya yang padat itu gimana aja kayak gitu. Terus udah itu dulu sih sebenarnya deh. Kita kasih Kak. Simple proposal. Nah, simple proposal itu kalau menurut aku yang penting ada deskripsi sama timeline-nya dan RAB itu jangan panjang lebar gitu. Kalau bisa langsung poin-poinnya aja. Misalkan butuh event segini, butuh transportation, terus total. Nggak usah di detail ngeprint berapa itu segala itu udah nggak zaman kayak gitu kan. Harusnya 4 lembar dan nah ini biasanya yang agak panjang tuh kontrapretasi partnership tuh. Terlalu banyak tuh biasanya itu bisa di-cut tuh yang kayak kasih logo apa itu tuh udah usang sebenarnya kalau kita banyak nawarin kayak gitu. Sumpah nih kayak kasih XL logonya L jadiin satu aja, nggak usah begitu beda karena ujung-ujungnya semua partner itu sama di kalau online tuh kita nggak bisa macem-macem ya, nggak bisa bikin pamflet ukuran logonya yang ini besar kecil disamain rata gitu. Itu kita udah nggak bisa main modelan partnership kayak gitu lagi. Dan kalau aku lihat itu banyak baca ini sih booklet dari organisasi lain itu penting juga. Pitch deck dari startup lain itu bisa dicontoh tuh sebenarnya kayak gitu-gitu. Karena nanti yang jadi kunci buat deal atau enggak itu presentasi kita waktu di Zoom nanti gitu. Jadi waktu kita kan proposal itu agak panjang nih, nanti mereka ngasih waktu buat ketemuan nih, itu meeting share PPT, nah itu tuh di situ tuh sebenarnya kuncinya. Jadi simple proposal sebenarnya nggak ada harus kayak gini gitu. At least yang penting-penting aja diisi dan yang kayak menurut aku proposal itu paling banyak itu masalahnya di itu sih yang RAB sama kontrapretasi itu biasanya paling panjang. Itu coba di-cut dan proposalnya ada value-nya ditunjuk-tunjukin kalau ini support SDG berapa juga number itu penting tuh ya, cantumin kayak kan target partisipannya berapa, terus historinya juga tuh satu page lah, foto-foto acaranya tahun lalu itu dicantumin kalau itu, atau juga
kayak tahun lalu partisipannya udah berhasil berapa di reach-nya, kayak gitu-gitu. Dan kalau bisa maksimal sih 6-8 lah, 6-8 lembar proposal. Jangan lebih dari 8, 10 aja itu udah kebanyakan banget. Bahkan kalau bisa di-sum up jadi 4, 5, itu sih. Sekarang kayak gitu model-model proposal. Gitu sih, belum menjawab. Oke, thank you Bang Ana. Satu lagi nih, contoh nih, kita kan nerusin ini ya, apa sih kayak dari sebelumnya contohnya kayak terus kayak ternyata yang pernah berhubungan sama partner itu bad impression gitu. Nah, kita gimana caranya mulihin impressionnya lagi kayak gitu, Pak? Oke, bad Iya, suka ada impression. yang gitu kan ya? Iya, kayak gitu. Kalau bad impression, sebenarnya kita nggak bisa terlalu banyak apa ya, karena yang itu ada di si orang yang memberikan kita iya partner atau enggak. Ya udah sebenarnya kita mau nggak mau harus pertama itu nanya sih apa yang bikin sebenarnya kurang yang lalu tuh apa, karena itu bisa open mereka kalau sekarang, karena yang megang partnership sekarang sebenarnya orang-orang milenial sih, bukan orang-orang yang kaku banget gitu. Sebenarnya bisa ditanya, misalkan dulu ya Indonesia kurang peserta nih, nah kita bisa counter, itu bisa jawab. Kalau kita sekarang reach apa ya, acaranya langsung melibatkan LC gitu contohnya, jadi pesertanya bisa lebih banyak, contohnya itu. Jadi tanya dulu reason dia bad itu gimana, ya sebenarnya agak nggak enak sih ya, kayak agak canggung gitu kan nanya kayak gimana. Cuman nanti kita tanya dulu aja, misalkan kira-kira ini kayaknya dulu bad impression deh, tawarin dulu aja, nanti dia bakal ngejawab. Kalau misalkan kita dulunya bad impression, itu kalau dia profesional, itu dia bakal ngejelasin penyebab dia nolak itu kenapa. Kalau dia enggak, biasanya nggak dibalas atau di-read doang. Ya udah tinggalin aja, mau gimana gitu kan. Kita nggak bisa maksain kalau misalkan kita mau continue partnership nih dengan partner yang lama. Cuman orang yang megang kan beda. Mungkin bukan objektif si partner ini buat kerjasama sama IAS gitu. Ya udah, mau gimana gitu kan. Menurut aku skip aja, cari yang lain. Simple sih. Gitu sih. Oke, thank you banget Bang Kana. Menjawab banget. Oke, karena sesi Q&A-nya sudah selesai, selanjutnya sesi penyerahan token of appreciation yang mana nanti diwakili oleh Kak Graciela Amaris. Mungkin operator bisa share screen untuk TOE-nya. Oke. Anyway, thank you so much karena udah mau hadir dan sharing-sharing, membagikan pengalaman dan ilmunya buat kita semua, se-insightful, dan semoga apa yang Kana sampaikan hari ini benar-benar bisa berguna dan membuat IAS Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sering-sering main ya ke IAS, Kana. Thank you, Grace. Oke, thank you juga, Kana. Oke, thank you semua. Semangat buat teman-teman partnership dan inti PDP. Grace juga salam buat teman-teman MC. Semoga apa ya, yang dulu-dulu bisa kita buat bisa diterusin gitu. Yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya ditinggalin aja. Itu dari aku. Thank you semua. Semangat. Oke, selanjutnya sesi dokumentasi. Yuk semua on cam. Nggak lengkap nih kalau nggak ada dokumentasi.
Oke, semuanya. Aku bagian yang untuk untuk foto. Oke, siapin semua. Sudah siap ya? Oke, siapkan gaya terbaik teman-teman semua. Dan jangan lupa on cam. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Siap semua. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Oke, karena udah di penghujung acara juga, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Nah, terima kasih juga buat Kak Kana, selaku pengisi acara malam hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing dengan kita. Sekali lagi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Kana, makasih banyak semuanya. Yuk. Makasih banyak Kak Grace udah mau datang.